Selamat datang di topik kedua, kenapa umur simpan buah dan sayur cenderung lebih rendah? Buah dan sayur memiliki umur simpan yang rendah karena masih terjadi respirasi atau pernafasan pada produk tersebut. Sehingga buah dan sayur akan menjadi kuning dan layu yang akhirnya mendukung pertumbuhan mikroba. Kalau kita perhatikan di dalam grafiknya, pada pertumbuhan yang sama, kalau kita lihat di garis yang hijau, respirasi dan produksi etilen, respirasi terlihat pada garis merah, dan produksi etilen terlihat pada garis biru. Dari buah klimaterik, ini mempunyai respirasi dan produksi etilen yang lebih tinggi daripada buah non-klimaterik. Apa itu buah klimaterik? Buah klimaterik adalah buah yang masih mengalami pematangan setelah dipanen. Sebagai contoh, apel, alpukat, pisang, pepaya, jambu batu, mangga, tomat, dan buah lainnya. Sedangkan buah-buah non-klimaterik adalah buah yang tidak mengalami pematangan lagi setelah dipanen. Sebagai contoh, jeruk, semangka, delima, anggur, salak, leci, nanas, dan buah-buah lainnya. Sebagai contoh, jika kita membeli buah pisang yang belum matang, pisang lama-lama akan menjadi matang ketika kita simpan di dalam rumah. Berbeda halnya jika kita membeli jeruk yang belum matang. Jeruk tersebut tidak akan matang selama penyimpanan. Setelah mengenal buah-buah klimaterik dan non-klimaterik, maka kita akan mengetahui strategi penyimpanan buah dan sayur. Pertama, untuk permasalahan pernafasan buah dan sayur yang cepat akan membuat buah dan sayur cepat layu dan busuk, maka strateginya adalah menurunkan pernafasan buah dan sayur dengan cara disimpan di dalam kulkas. Dengan penurunan suhu, maka terjadi penurunan pernafasan, sehingga umur simpan dapat diperpanjang. Untuk permasalahan yang kedua, semakin banyak oksigen, maka semakin cepat pernafasan buah dan sayur. Maka strateginya adalah menurunkan kadar oksigen dengan cara dibungkus supaya oksigen tidak masuk lagi ke dalam plastik atau bisa kita vakum kemasannya. Yang ketiga, masalah semakin banyak etilen, maka semakin cepat matang dan busuk. Untuk buah klimaterik, strateginya adalah menurunkan kadar etilen pada buah klimaterik. Jadi, cara yang paling mudah adalah jangan menyimpan buah klimaterik di dalam sebuah plastik, karena etilen akan susah keluar dan terus mengenai produk buahnya. Dan yang keempat, untuk permasalahan pernafasan menghasilkan air. Jika air mengenai buah atau sayur, terutama pada bagian yang terluka, akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Strateginya adalah menyerap air hasil pernafasan tersebut dengan menambahkan kertas atau tisu tebal di dalam kemasan plastik ataupun kontainer. Sehingga dari strategi penyimpanannya, yang paling mudah adalah sayur dan buah non-klimaterik dapat disimpan di dalam plastik wrap atau plastik kresek atau kotak tertutup yang diberi kertas atau tisu tebal. Sedangkan untuk buah klimaterik tetap disimpan di dalam kulkas tanpa plastik jika ingin disimpan dalam waktu yang lebih lama ataupun ketika kita tidak ingin produk ini cepat matang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk modul yang kedua. Sampai jumpa di modul selanjutnya.